kita perempuan itu multi talent. Kenapa saya bilang multi talent? Kadang sambil menyapu kita bisa ngepel, kita sambil tindis mesin cuci, Bener. sambil menggoreng itu bisa. Ih, bukan kita aja yang rasa di Ibu, ternyata saya juga rasa seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo sobat Mau Baka-Baka Podcast. Ketemu lagi nih bersama saya Ayu Purnama, tentunya dalam program Mau Baka-Baka Podcast Cerita Mi. Apa saja yang mau diceritakan di sini? Banyak. Tentunya hal-hal yang menginspirasi untuk kita semua, anak-anak muda, khususnya para perempuan yang ada di Sulawesi Tenggara ataupun yang sedang menyaksikan YouTube kami di TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara. Dan hari ini walaupun cuacanya hujan seperti itu, tetapi semoga suasana hati kita ini tetap bahagia, tetap senang juga, karena menyaksikan Mau Baka-Baka kali ini sangat spesial. Karena kenapa? Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, dan tentunya hari ini kita punya tema yang berbeda, yaitu perempuan berdaya. Nah, kira-kira Sobat Mau Baka-Baka Podcast ini berdaya dalam bidang apa sih sebenarnya? Dan langsung saja kita akan perkenalkan bintang tamu kita kali ini, yaitu seorang tokoh perempuan yang pernah menjadi legislator di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan mari kita sambut bersama, ini dia yaitu Ibu Fatmayani Harli Tombili. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah masih sehat di tengah segala aktivitas harian. Widih, yang begitu padat ya Bu ya? Bisa dibilang seperti itu? Seperti itu. Oke, Ibu, ini kayaknya baru pertama kali datang ke TVRI Sultra seperti itu Bu? Bukan pertama kali, sebenarnya sudah lama sekali baru kesini lagi. Oh. Sudah lama sekali. Sudah lama baru kesini Ya, lagi. jadi waktu itu ada beberapa program-program pendidikan yang saya buat, juga ada wawancara, tapi sepertinya sudah sekitar 10 tahun yang lalu ya. Masya Allah, waktu itu Ayu kemana aja ya 10 tahun yang lalu? Kayaknya baru menjajaki menjadi presenter di sini Bu waktu itu. Masya Allah, Ibu sudah melalang buana di beberapa program acara yang ada di TVRI Sultra ya Bu. Pokoknya terima kasih sebelumnya ya Bu, sudah pernah kesini dan alhamdulillah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di TVRI Sultra, khususnya di Mau Baka-Baka Podcast. Ini Mau Baka-Baka Podcast adalah salah satu program acaranya di YouTube itu ya sering trending topik juga sih sebenarnya Bu. Karena kenapa, kita sudah menghadirkan beberapa bintang tamu yang luar biasa. Nah, salah satunya Ibu juga. Nah, Ibu apakah pernah nonton Mau Baka-Baka Podcast? Beberapa ada saya nonton. Ada. Kalau lewat gitu kan lagi lihat-lihat, lagi santai-santai. Iya, benar-benar. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih loh Bu. Nah, Ibu, ini kan kalau kita melihat nama dan juga wajah Ibu, ini sangat-sangat tidak asing, sangat familiar seperti itu, banyak sekali. Nah, itu di baliho dan yang paling cantik juga begitu toh Bu. Nah, dulu tuh sering membawakan beberapa acara dan juga sebagai Master of Ceremony juga. Masya Allah, kayaknya saya harus banyak belajar sama Ibu. Dan ini pernah menjadi legislator juga nih Ibu ya, betul? Betul. Di tahun berapa tuh Bu? Itu 2004, kalau nggak salah 2004. Tapi waktu itu cuma singkat saja, cuma 7 bulan, PAW waktu itu. Oh, PAW. Ya, pasca saya selesai di kontrak salah satu universitas di Semarang, ada program beasiswa waktu itu, selesai pas kebetulan ada PAW DPR Provinsi, akhirnya saya masuk. PAW terakhir 7 bulan. Oh, pengganti antar waktu. Ya. Wah, cuma 7 bulan aja 7 ya Bu, bulan. tapi alhamdulillah bisa berkontribusi. Efektif juga, luar biasa. Dan pasti banyak pengalaman di sana ya Bu. Makanya mungkin Ibu di tahun ini bakal mencalonkan lagi seperti itu ya? Ya, jadi tahun ini saya nyalek DPD untuk kedua kalinya. Oke. Yang periode 5 tahun lalu juga DPD juga, cuman waktu itu belum rezeki ya, masih dapat urutan kelima dari 4 kursi yang ada. Tapi bedanya sedikit, cuma 222. Waduh, sedikit lagi sebenarnya. Sedikit lagi ya. Bener. Harus didukung. Yes, itu dia. Kita harus mendukung sesama perempuan ya Bu ya. Nah, Ibu, apa sih sebenarnya yang memotivasi Ibu Fatma? Aku boleh panggilnya Ibu Fatma Bu? Ibu Fatma boleh, Ibu Yani boleh. Oh, Ibu Yani boleh ya. Yang biasa sering disapa Ibu Yani Ibu ya. Yani, Bu Yani, kalau kita melihat
apa ya, dari perjalanan karirnya Ibu, apa sih sebenarnya yang memotivasi Ibu Yani untuk aktif berorganisasi? Karena kalau saya melihat CV-nya ini, waduh, sudah cukup banyak yang dilalui seperti itu. Ya, jadi sebenarnya saya itu sama saja dengan perempuan yang lain yang ada di mana-mana, mau di Sultra, mau di mana seluruh Indonesia sama saja. Cuman mungkin saya lebih lebih banyak membuat ide, melahirkan ide-ide yang baru yang tidak atau belum pernah dibuat, sehingga itu dia menonjol. Nah, kalau organisasi ada banyak di beberapa organisasi. Saya di Kadin juga, saya di IPMI juga, saya di IWAPI juga, dan beberapa yang lain. Cuman memang terkesan saya tidak terlalu aktif, bukan memilih-milih organisasi, bukan, tapi biasanya cenderung apa yang lebih saya konsen kerjakan, di situ yang saya lebih perbanyak waktu saya terbuang. Lebih prioritaskan, seperti itu. Nah, kalau saya melihat kan banyak ada beberapa kayak HIPMI juga enggak? HIPTI ya? HIPTI, Himpunan Pengusaha Tolaki. Ya. Berarti Ibu juga bergerak di bidang bisnis begitu ya? Iya, saya sekarang ini punya galeri namanya Rumah Laikanggu. Nah, itu adalah galeri yang menyediakan handicraft, souvenir yang berbau lokal. Di situ ada budaya-budaya Tolaki. Sekarang lebih banyak itu, tapi insya Allah ke depan, apalagi kalau saya terpilih nih, saya akan kembangkan semua yang Buton, Muna, Moronene, dan semuanya yang ada di Sulawesi Tenggara. 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Oh, berarti memang Ibu memang berangkat dari awalnya adalah berorganisasi kah atau seperti apa, Bu? Iya, jadi sebenarnya hobi dulu. Oh, hobinya? Saya hobi. Kalau saya kan bapak ibu saya asli dari orang Tolaki ya, orang dari daratan ya. Kita orang Tolaki itu kalau perempuan itu kan namanya Tinandolaki, perempuan Tolaki. Nah, saya selalu mensosialisasikan sama teman-teman, anak-anak sendiri, bahwa perempuan Tolaki itu harus kogaya dan mandara. Kogaya mandara. Kogaya itu artinya bergaya dan berdaya. Oh, berarti cocok dong dengan tema kita cocok ya. Sekali. Makanya saya juga termasuk mau hadir di sini, ada judulnya pas. Bener. Bergaya dan berdaya. Bergaya dan juga berdaya. Itu sih sebenarnya jangan cuma bergaya saja, Bu. Ya, betul. Itu dia. Kalau cuma bergaya semua juga orang bisa, tapi yang penting berdayanya itu, karena dengan berdaya itu kita menghasilkan sesuatu. Ya, bisa menjadi nama yang baik, kita bisa juga menghasilkan finansial, tergantung saja kita mau arahnya mau membawa kemana. Baik. Nah, kalau kita melompat lagi nih, Bu, tentang Ibu Yani, yaitu Ibu Fatma Yani Harli Tombili. Ini Ibu, kalau kami juga boleh tahu seperti itu, Ibu Yani ini orangnya yang seperti apa sih sebenarnya? Sosok yang seperti apa sih sebenarnya? Karena kan begini, Bu, orang cuma sering melihat mungkin di gambar, di baliho, belum mengenal lebih dekat, begitu. Tahu lebih dekat ya. Betul. Seperti apa sih Ibu Yani gitu? Baik. Saya mungkin sedikit berbeda ya. Saya lebih mau bercerita dari pandangan orang negatifnya kepada saya. Saya nggak mau cerita yang baik ya. Kalau cerita baiknya pasti bagus-bagus semua lah, orang mau benar. Orang itu lebih cenderung yang belum mengenal saya mungkin melihat saya sombong. Itu sudah menjadi label. Kalau baru lihat kayaknya sombong, nggak mau menegur orang sembarang. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena kenapa? Kita itu, apalagi kita perempuan, kita kan ada batasan norma sendiri yang nggak bisa langsung terlalu belum kenal orang langsung akrab begitu, enggak. Betul. Itu yang kita jaga. Kemudian juga di zaman modern ini kita harus lebih berhati-hati. Kasus-kasus penipuan dengan berbagai macam modus itu banyak. Jadi kita kalau mau silaturahmi misalnya dengan orang baru kenal kan itu ada teknik caranya. Nah, seperti itu. Kemudian saya terkenal itu keras kepala. Masa sih, Bu? Keras kepala dari mananya gitu loh, keras Bu? Kepala gini. Kalau saya misalnya diajak bisnis nih ya. Kalau saya bilang pokoknya jangan begini, jangan, saya nggak bakalan goyang. Jadi kalau ngomong AA, saya saklek, saya AA. Apalagi kalau bisnisnya mendingan misalnya ya udah 10 tahun akan datang deh daripada misalnya Bu ini terus salah gitu, kita merusak pertemanan, silaturahmi. Jadi selalu dibilang, aduh ibu itu keras sekali, susah katanya di lobi. Nah, itu pengalaman kayak kemarin waktu saya bikin program beasiswa, kan namanya juga orang upaya mau mendapatkan.
Saya bilang oke, boleh, tapi harus prosedur. Kalau enggak pasti saya akan coret. Ada persyaratannya Ada gitu persyaratan. ya. Pokoknya saya bilang kita kerja, kuncinya kita ikut saja. Iya. Kalaupun misalnya ada yang harus kita komunikasikan, kita coba. Tapi kalau misalnya nggak bisa, pasti saya nggak akan bisa. Saya nggak mau siapapun, saya nggak akan mau. Oke. Itu selalu dibilang pokoknya keras. Terus lagi itu tadi sombong sudah ya. Sombong juga termasuk misalnya kayak di komunitas-komunitas kumpulan ibu-ibu biasanya. Saya kalau datang, misalnya kalau temanya arisan ya arisan, tapi sampai saat ini hampir nggak ada sih arisan. Oh, emang nggak pernah ikut arisan, Bu? Saya tidak pernah mengikuti. Emang boleh nggak ikut arisan? Yang ada Bu. Konsumsi saja. Yang ada Bu, kita tuh dipaksa ikut arisan, tapi memang kadang seperti itu. Nggak ikut arisan, tapi wajib bayar konsumsi. Iya. Jadi sebenarnya bukan nggak mau berinteraksi sama ibu-ibu satu, enggak. Sebenarnya kendala saya di waktu. Oke. Waktu saya karena bukan hanya karena saya sekarang lagi caleg ya, enggak. Enggak caleg pun itu waktu sangat berharga sekali buat saya karena harus saya bagi buat keluarga, buat anak-anak, kemudian buat di rumah karena saya orangnya sangat detail sekali. Masalah bersih-bersih apa saya harus kerjakan sendiri. Gitu, kemudian Bu. lagi nyatat-nyatat apa yang to do list besok, apa yang saya harus kerjakan, saya harus tulis, jadi ini sudah, ini belum. Itu memang saya terlalu sangat detail. Sudah terprogram begitu sudah ya. terprogram semua. Oke. Jadi kalau ke rumah saya, di kantor saya itu ada buku-buku mulai tahun berapa ini aktivitas, mau selesaikan ini, project mau bikin ini, ada, masih ada. Oh, udah ada catatan-catatannya ya, setiap tahun ada listnya begitu, Bu. Dan ada ini ya, ada goalsnya. Iya, ada goalsnya. Jadi misalnya saya nih mau bikin project misalnya terus oh ini rupanya tahun ini sampai Desember kembali tidak terlaksana, berarti nanti saya pindah. Makanya kenapa saya mau jadi calon DPD. Banyak ide-ide yang ingin saya lahirkan, itu saya ciptakan ide itu, saya kasih tahu begini, kemudian saya bantu linkkan supaya bisa terlaksana, kemudian dieksekusi oleh teman-teman atau sama orang lain. Oke, baik. Luar biasa loh Ibu ini. Maksudnya saya jujur saja Bu, orang yang suka melis dan juga program dalam hidupnya seperti itu saya melihat kakak kandung saya sendiri seperti itu juga Bu. Jadi dia kuliah di luar di Jawa waktu itu, jadi dia list seperti apa tahun ini yang bakal diselesaikan dan mungkin tahun depan akan harus selesai begitu dan harus mendapatkan pekerjaan, dan itu seperti yang dilakukan oleh Ibu sendiri. Jadi saya prinsipnya begini, kita manusia kan berpikir ya. Saya berpikir, otak saya jalan, saya pikir saya pengen bikin ini. Setelah saya berpikir itu saya tulis, saya catat. Nah setelah saya tulis tidak sampai ditulis saja, saya harus kerjakan. Betul. Jadi saya pikir, saya tulis dan saya kerjakan. Idih, luar biasa. Tinggal hasilnya nanti apakah berhasil atau tidak, semua kita kembalikan karena kita sudah berupaya. Nah itu dia. Jadi sudah 2 orang nih yang saya lihat seperti ini, dan alhamdulillahnya ini kayaknya bisa memotivasi saya dan juga yang sedang menyaksikan hari ini nih Bu. Dan ternyata memang dalam kehidupan itu harus wajib seperti itu ya, harus sudah terprogram seperti itu. Kalau hari ini kita bakal, atau mungkin besok atau kedepannya bakal melakukan ini, ya harus ditulis dan dilaksanakan. Dan kalau itu tidak terlaksana gimana Bu? Mencoba lagi tahun depannya? Saya orang yang sangat tidak pernah menyerah. Saya coba terus, kalau misalnya taruhlah misalnya ada masalah, ada kendala kan, saya coba lagi, saya coba sebab begitu ketika saya memang berarti Tuhan memang tidak akan. Tapi saya yakin kalau misalnya sesuatu tertunda atau kita tidak dapat, pasti itu akan ada gantinya. Dan itu Ibu sudah rasakan? Rasakan. Contohnya seperti apa tuh Bu? Contohnya begini, ketika saya mencalon menjadi anggota DPRD provinsi yang waktu PAW itu nah waktu malam pemilihan itu saya waktu karena muslim, saya ke masjid, saya berdoa, ya Allah Tuhan kasih saya yang terbaik. Saya bukan berdoa waktu itu tidak spesifik saya besok menjadi anggota DPR, bukan itu. Saya bilang Tuhan kasih saya yang terbaik. Ternyata saya tidak duduk, saya tidak terpilih, bukan pemenang suara ya. Pertama. Kira-kira beberapa bulan kemudian saya kontak sama teman, saya kasih ide, saya bikinlah program itu, dan itu artinya kalau dipikir dari nilai yang dinilai dari hasil kerja saya dibanding mohon maaf untuk menjadi anggota DPR, mungkin itu jauh lebih besar. Jadi itu di situ hikmah. Jadi ketika Tuhan misalnya kasih kita pending misalnya tidak ini, itu pasti ada
dan ada Tuhan jalan pasti lain. akan yang lebih tahu mana yang terbaik. Oke, Pasti. oke. Begitu juga masalah bisnis. Iya. Kalau ketika misalnya ya kadang namanya bisnis, kadang kita dikerjain orang, ditipu Betul, orang, betul. dijanji lah apa segala. Saya selalu yakin. Masalahnya biasa saya bilang sama partner bisnis saya, Iya. hati-hati loh. Saya bilang bisnis itu harus betul, sebenarnya tidak ada manusia sih yang bersih-bersih banget gitu kan. Tapi apa yang masih bisa kita komunikasikan, kita komunikasikan. Kalau you mau coba-coba mau ngerjain saya, nanti kamu sendiri yang dapat. Dan itu saya yakin pasti terjadi. Oke, baik. Berarti kalau kita kembali tadi di awal bahwa ibu adalah orang yang katanya negatifnya orang bilang sombong, bilang keras. Terus bilang apa lagi tuh? Bilang susah di lobby, susah dimasuki begitu. Aduh, dimasuki, dirasuki kali ya. Kayak seperti itu ternyata memang ada alasan-alasan tersendiri begitu ya, Bu. Dan ada satu saya tadi lupa. Saya itu kalau menurut orang bilang misalnya dipuji-puji begitu, diangkat-angkat begitu, diangkat-angkat, oh itu minta maaf, itu nggak akan masuk di ini saya. Paling saya senyum-senyum aja, saya ketawa aja. Oke, berarti Ayu nggak bakal puji-puji ibu deh. Oh gitu itu ya, Bu. Profesional saja, benar. Kalau saya simple aja. Iya, oke, baik. Berarti Bu, kalau saya bertanya ke Ibu lagi, pada saat itu Ibu mau berpikir ataupun tergerak hatinya untuk masuk di dunia perpolitikan, itu sekitar di tahun berapa dan apa yang menggerakkan hati Ibu begitu untuk bisa ke sana? Jadi kalau dari lingkungan keluarga, keluarga baik dari ibu saya, bapak saya itu memang orang yang berkecimpung di dunia politik. Bapak ibu saya pernah anggota DPR provinsi, waktu itu pas bersamaan ibu saya. Mereka yang pertama kali suami istri duduk di DPR, satu di kota, ibu, bapak di provinsi. Kemudian dari kakek saya juga dulu, kemudian ibu mertua saya dulu, bapak mertua saya seorang politik lingkungannya. Sebenarnya saya tidak terlalu interest untuk berkecimpung dunia politik karena saya tahu kan kerasnya gimana, ya nggak usah lah kita cerita gimana. Semua orang pada tahu ya. Tapi mungkin karena hal itu sudah terbiasa di lingkungan kita dengar, kita lihat, berinterest, dan itu ke bawah. Nah, tapi saya kan tidak pernah yang tergantung misalnya PT ayah atau PT ibu gitu ketika waktu bapak masih hidup, orang tua di partai mana saya berusaha, tiba-tiba saya didengar saya mencalon. Waktu itu masih ada namanya partai PBR waktu itu Zainuddin MZ kalau nggak salah ya. Saya masuk, saya jadi caleg waktu itu di Dapil Bandung Papua itu sekitar mungkin 30 tahun yang lalu, masih muda sekali waktu itu. Belajar dari situ. Betul. Waktu itu kita masih idealisnya masih kencang-kencang banget kan, ini kenapa begini belajar, kemudian pindah lagi di waktu itu pernah masuk di Demokrat. Dari situ lagi belajar, akhirnya saya kan kalau saya udah tahu gitu ilmunya, ya udah stop, saya mengambil langkah, mengambil kesimpulan, akhirnya saya pilih saya DPD aja, saya independen saja. Jadi yang mendorong itu sebenarnya lingkungan keluarga. Saudara-saudara sih yang lain PNS. Rata-rata PNS, cuman saya saja yang swasta. Dan ngikut jalan kedua orang tua. Orang tua kan PNS. Saya yang yang membelok ya. Membelok. Baik, berarti memang karena melihat pengalaman orang tua ya, jadi ibu mau tergerak hatinya bisa ataupun mau masuk ke dunia politik seperti itu. Apa sih sebenarnya yang pengen ibu gagas di sana begitu? Jadi begini, khususnya di DPD Dewan Perwakilan Daerah, banyak ide-ide yang bisa kita ciptakan. Yang pertama, kemudian kita ini kan penyambung dari semua suara-suara yang ada di masyarakat dari segi di bidang apapun ya. Nanti kan kalau misalnya udah duduk kan pasti ini yang di bagian sini, ini bagian sini. Nah, saya itu cita-cita saya yang pertama itu saya ingin merubah mindset masyarakat. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat bahwa ada yang tingkat pendidikannya karena sudah tinggi jadi dia berpikir ya udah kita membantu orang secara volunteer saja, secara ikhlas, nggak perlu ada apa sih yang namanya serangan lah apa segala. Tapi mau tidak mau masih ada juga tingkat masyarakat yang berpikir seperti itu, dan itu tidak bisa kita salahkan karena ini masalah mindset ya, cara berpikir. Mereka berpikir jangka pendek. Nah, pola ini yang kita harus rubah.
orang bertanya, Bu mau rubahnya pakai apa gitu kan. Nah jadi kalau misalnya saya duduk nanti insya Allah saya akan bikin program itu, jadi kita bukan ngasih orang yang setiap hari kasih makan, kasih duit ini buat belanja, ini bukan. Kita ikutkan dia, libatkan dia dalam program itu untuk misalnya sebagai apa, tergantung apa proyeknya ya, kita libatkan dia. Nah itulah yang akan dia maintain untuk menjadi pendapatannya mereka, menjadi salah satu community usaha untuk mereka, seperti itu. Jadi jangan kita ngasih duit terus, kalau ngasih duit terus Mbak habis dong gajinya anggota DPD atau misalnya DPR yang lain gitu kan. Nah kemudian kita harus berubah mindset masyarakat itu bahwa dengan seperti yang ada fenomena kayak serangan-serangan fajar itu sebenarnya money politik gitu ya Bu? Ini apa ya, boleh dibilang menjadi suatu budaya yang benar-benar serba salah. Kenapa saya katakan serba salah begini? Berbicara money politik itu kan kita bertransaksi ya. Ibaratnya kasarnya, udah ya saya beli suara kamu. Nah, kalau udah beli begitu, kalau ini transaksi, berarti setelah kalau saya jadi, ya nggak usah datang lagi. Nggak usah minta program, minta apa. Betul. Nah, saya mengkaji, saya melihat banyak anggota-anggota DPR, mohon maaf sekali, yang sudah duduk pada diserang sama masyarakat. Diserangnya apa? Dibilang begini, wah itu tidak pernah turun ke kita. Nah, yang perlu kita berikan pemahaman kepada masyarakat, lihat dulu. Kapasitas orang menjadi anggota DPR itu kan ada wilayahnya, ada yang wilayahnya kecil kayak kabupaten, ada yang sedang-sedang saja seperti provinsi, ada yang DPR RI yang luas. Nah, kalau yang syukur-syukur yang kabupaten dalam jangka 5 tahun itu dia bisa kunjungi satu. Saya kira juga nggak ada seperti itu. Nah, kalau misalnya ada keluhan dari masyarakat, kita di sini nggak dibantu. Sebenarnya simple saja caranya. Masyarakat itu kita harus ajarkan, kamu buka hasil suara di daerah dapilmu itu, siapa yang menang, siapa yang banyak suaranya, itu yang kamu datangin. Tapi lihat lagi, kemarin minta serangan nggak? Kalau minta serangan jangan gak usah cari lagi. Ya janganlah ya. Iya benar juga sih Bu ya. Itu yang saya pengen rubah. Mindsetnya masyarakat yang mungkin masih berpikir bener banget Bu. Apalagi memang kalau kita tahu zaman sekarang banyak orang yang susah. Kalau udah diiming-imingkan uang, ya pasti otomatis yang tadinya dari hati nurani berubah menjadi harga mati. Betul sekali. Jadi memang bisa dibeli gitu tuh suaranya gitu ya. Tapi memang yang kita inginkan pemimpin yang memang tidak seperti itu. Dan itu tapi memang itu tidak mudah. Benar Bu. Tidak semudah kita mulai. Itu pasti akan ada proses. Tapi kalau kita tidak memulai, kapan? Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi gitu kan Bu? Di beberapa tempat di provinsi lain saya lihat sudah tidak separah yang dulu. Apa yang saya hadapi. Saya lihat ini ceritanya yang saya alami nih ya, bener. Bukan cerita dongeng kata orang suka dukanya atau ya Bu. Ini suka duka. Jadi kita masih harus kasih pemahaman masyarakat, banyak hal-hal kecil aja tapi itu kan sensitif sekali. Betul. Misalnya menelpon kita, Bu kenapa nggak diangkat, padahal dia nggak tahu itu WA itu kalau dikirim terlalu banyak sudah turun ada lagi gitu kan. Kita waktunya satu hari cuma 24 jam. Berapa saya membalas WA itu yang kadang yang harus saya baca semua ketika pulang di rumah, baru saya baca satu-satu sambil balik. Banyak tuh Bu masyarakat tuh Bu. Banyak ya. Ya Allah, jadi pasti otomatis WA keluarga nggak bakal terbaca tuh kalau begitu ya. Ya sudah, pokoknya prinsipnya kita hidup di zaman modern sudah harap maklum. Betul. Lebih banyak harap maklum. Masya Allah. Memang seperti itu ya yang harus diubah mindsetnya masyarakat. Tapi memang seperti yang Ibu bilang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Itu memang penuh proses juga. Dan mudah-mudahan untuk ini selanjutnya ya Bu bisa Ibu lakukan pada saat Ibu akan menjadi DPD RI ini, seperti itu. Dan apa yang menjadi cita-cita Ibu tadi bisa tercapai. Amin ya Bu. Nah Bu, kalau kita melangkah lagi nih Bu, yang tadi sesuai dengan tema kita, perempuan yang berdaya. Nah kalau menurut Ibu sendiri, perempuan berdaya itu yang seperti apa dan kenapa sih harus berdaya? Gitu. Baik.
Mungkin ini sedikit pengalaman pribadi ya, Oke. karena biasanya kalau kita bercerita ke lebih pribadi orang akan lebih yakin. Betul. Daripada misalnya katanya Iya, begini, benar-benar. teori lah gitu. Iya. Tuhan itu kan menciptakan kita itu pasti kita sudah dikasih potensi, apakah laki-laki atau perempuan. Lebih ke spesifik perempuan, Iya. kita perempuan itu multi talent. Kenapa saya bilang multi talent? Kadang sambil menyapu kita bisa ngepel, kita Iya. sambil tindis mesin cuci, Bener. sambil menggoreng itu bisa. Ih, bukan kita aja yang rasa di Bu, ternyata saya bisa rasa seperti itu. Sambil terima telepon, Iya, benar-benar kan? Bu, betul. Nah, potensi yang Tuhan berikan kepada kita ini sekarang harus kita gali. Iya. Untuk menggalinya kita harus tahu dulu diri kita. Kita ini siapa? Maksudnya siapa ini bukan anaknya siapa atau apa gitu, bukan. Kita ini siapa? Saya ini potensi saya ini saya bisa apa? Saya contohnya ya, saya dulu itu tidak tahu menjahit. Oke. Tapi karena saya ada kancing baju saya yang lepas dan tidak ada orang yang bisa saya minta tolong, mau tidak mau saya harus belajar. Itu yang dibilang belajar. Belajar itu apa? Bisa saja kita baca. Iya. Kalau kita di Islam kan ikra, itu Iya. gunanya maksudnya kita membaca. Nah, potensi yang Tuhan sudah berikan itu kita harus tahu apa, kemudian kita petakan. Misalnya saya dulu ya, saya cerita, saya dulu ini kan ibaratnya saya tuh bukan yang punya penghasilan tetap. Oke. Ya, saya cuma Iya, ibu rumah tangga betul. yang ngasih nyicil-nyicil barang, ibu-ibu beli kain dari rumah ke rumah karena hubungan baik seperti itu. Kemudian saya ajarkan bikin kue kering, sampai sekarang sudah kurang lebih 27 tahun saya jualan kue kering loh. Masya Ya, Allah, sampai dari sekarang SMP Bu. sampai sekarang kalau lebaran. Maaf, Luar biasa loh. Dan mungkin ada toko kuenya kali Bu? nggak ada. Enggak. Cuman cuman karena di rumah dari aja. mulut ke mulut saja orang sudah tahu. Jadi lebaran pesan ke ibu. Iya. Masya Allah, oke. Nah, Oke. Nah, potensi itu kita petakan. Saya Iya. pintar bikin kue, saya pintar. Mulai nih kita ingat-ingat, oh kita punya link, punya teman, oh kita bisa buat kue, kita jualan. Iya. Nah, kalau dulu ini bicara bisnisnya, kalau kita hanya jualan saja langsung jualan begitu ya oke. Betul. Tapi kan kita selalu berpikir bagaimana supaya pendapatan itu lebih besar, supaya kita lebih maju. Iya. Berarti kita harus ikuti dong kayak program-programnya pemerintah, kita harus bikin NPWP, bikin PT perorangan, Betul. harus daftar OS dan segala macam pajak apa segala, supaya kita bisa bermitra Iya. gitu. Iya. Nah, potensi itu untuk khusus perempuan itu setiap perempuan saya yakin pasti punya potensi. Mau yang pintar MC, mau pintar menari, pintar menyanyi, itu kan semua potensi. Iya. Semua ya, semua Iya. skill itu ada. Tinggal bagaimana kita kembangkan secara baik. Nah, potensi-potensi ini setelah kita tahu, kita kita gali, kemudian kita jadikan menjadi bisnis. Kalau mau dapat Oke. duit, ada juga mungkin orang karena mungkin ya maaf karena suaminya mungkin sudah punya banyak duit, Iya. ya sudah Jadi kayak- tinggal terima aja. Betul. Tapi jangan salah loh, yang namanya potensi apalagi kalau sudah larinya itu hobi, Iya. mau ada duit dikasih berapa pokoknya kayaknya gelisah gitu. Saya aja nggak usah jauh-jauh, mungkin ada pendapatan dari lain, tapi karena hobi saya bikin kue kering masih juga sampai seumur kayak gini masih setiap tahun Masih masuk tuh masih ya. masuk. Masya Nah, Allah. Itulah tadi kembali ke berdayanya perempuan. Kita Iya. perempuan ini kan di sisi pihak selalu dilihat adalah makhluk yang sangat lemah. Saya tidak pungkiri ketika saya mengambil keputusan untuk berkeluarga, kita kan pasti berharap Iya. kepada suami gitu kan, pada pendamping kita bahwa nanti dia yang tapi kan hidup ini kita nggak tahu seperti apa ke depannya. Iya. Di tahun berapa ya? Tahun 2010 waktu itu saya mengambil keputusan untuk berpisah. Oke. Ya, saya berpisah dengan bapaknya anak-anak Oke. karena berbagai pertimbangan. Tapi ketika itu menjadi tanda tanya setelah saya berpisah, ini gimana nih kehidupan ini kan? Iya, Karena waktu iya. itu bapak juga sakit gitu, jadi berhalangan untuk bisa memenuhi semuanya. Nah, disitulah muncul peran bahwa saya ini harus berdaya, harus bisa menghasilkan dengan cara yang benar gitu. Oke. Kenapa cara yang benar? Karena dengan cara yang benarlah orang bisa respect kepada kita. Iya. Iya. Ya, minta maaf ya. Iya. Artinya kita juga kan harus menjaga ketika suatu saat kalau kita sudah dipanggil Tuhan, nama kita baik lah. Betul, betul. Nama kita baik. Nah, ketika mengambil keputusan untuk berpisah, kala itu semua kegiatan itu saya ngambil alih. Ngantar anak sekolah, memasak, Iya. kemudian bisnis, nyicil-nyicil barang, apa itu semua sudah saya lalui semua. Jadi sebagai kepala rumah tangga Iya. gitu ya, Bu. Iya. Jadi
Tapi sebenarnya ada satu sisi positif yang saya ambil. Jadi perceraian itu sebenarnya Bukan hal yang buruk? bukan hal yang buruk juga. Okay. Kalau kita bisa memaintain dengan baik. Kenapa saya bilang memaintain dengan baik? Hubungan itu waktu itu saya memang pisah, tapi secara komunikasi baik. Ketemu, makan sama-sama anak-anak, karena saya pikir ini kan yang berpisah adalah hubungan suami dan istri, bukan hubungan keluarga. Jadi saya masih komunikasi baik sama semua siapa saja, seperti itu. Nah, ketika itulah saya harus memberdayakan diri saya harus. Waktu itu saya sempat juga jadi MC. Kalau ada MC, waktu itu saya ingat betul, waktu itu bayar MC itu masih murah sekali. Iya kan, Bu? Dulu saya saja dulu masih 500.000 itu sudah tinggi sekali. Oh, Ibu udah dapat 500.000 ya? Saya kemarin Bu masih dapat kayak 250.000 kayak gitu-gitu loh, Bu. Ya Allah. Nah, waktu itu di komunitas MC teman-teman saya biasa bilang, ini nggak bisa, ini kita harus pasang lebih tinggi, kita kualitasnya kasih bagus. Kemudian kita, kenapa saya bilang bergaya dan berdaya? Kalau orang mau lebih yakin, apalagi kayak kita perempuan, kita harus tampil menarik lah. Betul. Nah, kalau misalnya kita juga seadanya, ya bukan juga mau memaksakan diri, sebenarnya enggak. Artinya yang pantas lah, yang enak, menarik dilihat untuk orang. Orang akan yakin. Nah, gimana Mbak kalau misalnya saya mau pergi meeting di satu perusahaan terus kemudian tampil kayak gimana, mungkin ibu salah masuk kali ya. Intinya ada harga, ada kualitas ya, ada harga, ada kualitas. Nah, itu dia. Dan memang perempuan diwajibkan untuk bisa berdaya. Iya, karena seperti itu yang sudah Ibu bicarakan tadi, memang pengalaman-pengalaman pribadi yang ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, khususnya para perempuan yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, Ibu, itu mungkin tadi sensitif sedikit ya. Tapi apakah saya bisa sedikit menggali lagi? Nggak apa-apa ya, Bu? Nah, ini kan Bu, kalau kita yang dibilang katanya kalau perempuan tuh sudah bercerai, ya pasti otomatis kebanyakan katanya pasti hidupnya akan berantakan, yang tidak bisa berdaya lagi, karena memang apalagi perempuan yang dibilang pada saat itu maksudnya masih meminta apa sih itu namanya, nafkah dari suami, begitu, nggak ada pekerjaan sama sekali dan tergantung sama suami. Itu kalau menurut Ibu seperti apa sih sebenarnya? Jadi begini, seperti yang saya bilang tadi, bercerai itu kan bukan bilang kiamat. Udah kiamat, udah selesai semua. Nah, kita perempuan punya potensi, kemudian juga sebenarnya dari perempuan itu sendiri ya. Kalau kita sudah tahu kita punya potensi, kemudian kita malas-malasan, kita menyalahgunakan, ya kembali juga nol. Nah, kita tidak bisa terlalu tergantung kepada suami, karena begini, ketika kita misalnya ada konflik dalam rumah tangga ya, saya lihat ya, beberapa saya amati, banyak konflik rumah tangga sebenarnya salah satu dari pasangan ini sudah tidak bisa untuk bertahan, tapi mencoba untuk bertahan karena anak atau karena materi. Dia berpikir nanti ini dia. Rezeki itu Tuhan memang sudah atur, sudah dari sebelum kita sudah diatur nih rezekinya, tapi kan tetap kita harus upaya ya. Nah, itulah yang menjadi kendala kenapa banyak perempuan-perempuan yang selalu ya udah kita bertahan saja. Saya tidak dalam hal ini saya tidak meminta bilang untuk berpisah, tidak. Tapi yang pertama itu sebelum mengambil keputusan apapun, berdayakan dulu diri sendiri. Harus siap mental, harus kuat. Karena kalau nggak ada, ya udah makin parah, akan menjadi dua permasalahan yang terjadi. Sudah bercerai, kacau lagi nih gitu. Tapi tidak berarti semua juga seperti apa yang saya alami, bahwa semua baik-baik saja, tidak. Banyak juga tantangan apa segala macam, apalagi namanya dunia bisnis usaha, banyak banget cobaan yang kita harus lalui. Benar banget. Nah, Bu, pasti dalam kehidupan ada yang lebih diprioritaskan dan ada juga yang dikesampingkan seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri untuk mengatur skala prioritas dalam menjalani hari-harinya Ibu sendiri seperti apa, dan juga bagaimana sih sebenarnya pandangan Ibu melihat tentang perempuan yang zaman dulu dengan perempuan yang zaman sekarang seperti apa? Jadi kembali lagi, semua aktivitas saya itu kan baik saya tulis kan, kadang saya tulis di otak, kemudian saya pindahkan lagi berapa kemudian. Nah, di situ saya lihat untuk mengatur waktu saya, kebanyakan lebih banyak waktu saya mulai pagi, aktivitas biasa kan di rumah
Kalau sekarang kan sudah ada Grab, kalau mau pesan makan apa segala maksimal. Udah dimudahkan gitu, ya. lebih mudah lah pesan online ya. Tapi kadang namanya juga manusia, kadang kita udah bosan makan jadi harus masak pagi, harus masak bersih-bersih apa. Kadang jam 10 saya keluar, tapi kalau ada undangan apa yang harus dilakukan di jam 8 saya keluar. Nah, kalau saya keluar itu saya betul-betul maksimalkan sampai di jam 10 malam atau jam 10 meeting, ketemu inilah itulah apa segala. Nah, urusannya ini kan bukan satu tema dalam satu hari, ada banyak urusan UMKM lah, urusan organisasi lah, urusan keluarga lah, ada yang sakit lah, apalah segala macam, pesta segala macam. Itu full. Nah, kalau untuk berpikir membuat ide atau menulis lagi semua dokumen-dokumen itu ketika pulang. Pulang di rumah saya tulis, atau biasanya Sabtu Minggu. Saya paling pakai waktu Sabtu Minggu itu nulis-nulis. Saya tulis apa. Setelah itu malam kalau mau udah di atas tempat tidur, udah mulai buka WA nih. Wah, ini sudah ratusan chat-chat yang belum dibalas, kan balas. Bersih-bersih rumah malam. Jadi meskipun saya sesibuk-sibuk bagaimana, tetap urusan rumah, anak-anak saya harus kontrol. Tapi memang saya akhir-akhir ini jarang begitu menghubungi anak-anak, karena mungkin saya pikir, saya percayakan juga anak-anak sudah besar-besar ya. Biasanya saya bilang, wah ini kalau ada telepon paling cuma 2 saja, minta pulsa atau minta uang. Tetap ya, judulnya minta uang, minta pulsa ya. Iya. Jadi membagi waktu seperti itu, jadi full. Jadi kalau ada yang tanya, Bu kita sibuk, saya biasa ketawa, ini bukan sibuk, ini sudah rutinitas. Iya. Mau lagi tidak mencelek pun begitu. Di rumah orang itu, image orang itu ketika kita sudah di rumah, aktivitas sudah tidak ada kan, paling urusan rumah. Di rumah itu saya tidak, karena di rumah ada galeri, ada kantor. Galeri itu kalau saya lagi kosong, saya menjahit, saya nempel-nempel, bikin pola, ngatur-ngatur. Atau kalau di kantor ya saya duduk kayak orang kantoran, bikin ini, print ini dokumen. Karena saya kan orang detail, gitu kan. Apalagi menyangkut kayak dokumen-dokumen, wah itu paling jagonya itu, pasti saya simpan itu. Simpan ini file-file semua seperti itu. Nah kalau Ibu melihat perempuan yang zaman dulu dan zaman sekarang seperti apa, Bu? Apakah ada perbedaan atau mungkin sama saja? Sangat beda sekali. Apalagi kalau kita kaitkan dengan kultur ya. Ini saya kembali lagi cerita diri saya sendiri dulu. Di sekitar sebelum bercerai itu sebelum bercerai itu saya kan mengambil kesimpulan bahwa ini yang akan terjadi adalah saya akan sebagai kepala keluarga pasti akan mencari uang nih, pencari uang ya. Jadi saya pasti lebih banyak aktivitas keluar. Saya waktu itu akhirnya mengambil kesimpulan anak saya sekolahkan semua ke Jawa, pakai boarding school semua. Nah ketika itu dapat hantaman dari keluarga. Ini Yani, saya biasa dipanggil Yani. Yani ini kenapa ini pergi bawa anaknya jauh dari ininya, sementara ini cara berpikir ya orang dulu ya. Kenapa dia pergi bawa anaknya semua ke Jawa begitu kan? Mungkin Bu. Apakah ya waktu itu tanda kutip mungkin orang pikir mungkin dia mau bebas atau apa gitu kan. Nah, itu pikir itu tidak bisa saya salahkan ya. Namanya juga pikirannya orang. Iya, benar kan Bu. Kita bisa kontrol ya. Kita bisa kontrol kembali ke dirinya kita sendiri. Nah, ya seperti itu. Akhirnya saya tetap saja saya bilang, loh kan yang paling tahu saya dan anak-anak saya, mereka saya sekolahkan supaya lebih terbuka wawasan, kasih sekolah keluar ke Jawa apa segala. Saya beraktivitas, jadi saya kumpul sama anak-anak kalau ada waktu libur gitu baru ngumpul bareng sama anak gitu ya Bu. Ya sekarang alhamdulillah lebih banyak waktu sama anak-anak sih, meskipun beda-beda kota semua. Oke. Jadi memang Ibu punya alasan tersendiri kenapa begitu untuk menyekolahkan ke luar dari kota Kendari. Dan memang kalau kita melihat pemikiran perempuan zaman dulu dan zaman sekarang memang sangat berbeda ya Bu ya. Iya, beda sekali. Karena memang melihat dari perspektif begitu ya Bu, dari sudut pandang yang berbeda seperti itu melihat perempuan. Karena kadang yang seperti Ibu tadi bilang, Ibu pengen anak-anak Ibu untuk lebih leluasa menerima pelajaran ataupun pengalaman dari luar ketimbang mau menyekolahkan di dalam kota Kendari. Memang ada alasan tersendiri seperti itu. Karena alasannya begini, kalau dia sekolah di Kendari juga, saya kan sering antar pulau. Betul. Apa bedanya? Iya. Jarang ketemu juga kan? Benar. Jadi mendingan saya cari tempat yang lebih bagus. Dan itu kan sebenarnya kita beli link. Kita kasih keluar, kita beli link, bisa dia, dan juga cara berpikirnya jauh lebih berbeda lah. Dan pasti otomatis Ibu juga menyekolahkan ke sana. Kalau udah berhasil pun juga pasti bakal
ke daerah lagi gitu kan? Tidak. Jadi atau gimana? di keluarga saya sendiri Oke. anak-anak itu kita orang yang berpikir kalau menurut orang mungkin terlalu modern ya. Oke. Jadi anak-anak itu saya kasih kebebasan, kamu mau pilih mau di Kendari atau mau di mana, yang penting kamu bertanggung jawab dengan diri kamu sendiri, jangan mengeluh. Kalau kamu mengambil keputusan A, jangan mengeluh ya, yang itu keputusan kamu. Yang penting mama sudah bilang begini-begini, kalau bantu keputusan ya silakan, kalian juga sudah besar, sudah dewasa, yang penting itu saja. Oke, berarti memang kembali bukan alasan ibu sendiri lagi kan yang mau menyekolahkan mereka ke sana, melainkan memang mereka juga yang mau gitu kan, Bu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang kalau dalam keluarga itu dibutuhkan komunikasi ya, komunikasi yang baik. Baik. Nah, Bu, ini kalau kita melihat lagi nih Bu, perjalanan karirnya Ibu, mulai dari awal sampai ada di titik yang mungkin sampai sekarang saya kadang duduk itu, ternyata umur saya udah mau hampir 50 rupanya. Bener. Tapi gak kelihatan loh, Bu. Masya Allah, ini kayak masih umur 30 lebih loh, Bu. Aduh, katanya ibu jangan dipuji-puji. Kalau bilang umur saya 35 tahun, nanti kasihan anak-anak saya, terus kita di mana? Tapi bener, Bu, nggak ada kerutan sama sekali. Masya Allah, luar biasa loh, Bu. Enjoy saja sebenarnya. Itu apa tips and triknya sebenarnya, Bu? Kalau mau dibilang masalah, semua orang punya masalah. Betul. Orang punya masalah dengan berbagai, yang si A mungkin versinya masalahnya setengah kilo, yang satu mungkin 5 kilo. Kalau saya sih enjoy saja. Beda-beda beratnya aja ya. Beda-beda beratnya, beda-beda case-nya aja, judulnya apa gitu. Kalau saya sih, saya kembalikan saja sama Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita dikasih ujian, kita dikasih cobaan, itu karena Tuhan sudah memilih bahwa kita yang mampu. Oke, baik. Karena ibu sudah dipilih oleh Tuhan, ya pasti ibu mampu untuk melewatinya kan, Bu. Oke. Nah, kalau saya juga tadi mendengar ibu sudah banyak mengikuti organisasi, sudah bergabung di sana. Terus ada juga beberapa usaha-usaha yang ibu buat, contohnya seperti bisnis online gitu. Jadi kalau bisnis itu kan kita lebih ke UMKM ya, makanan, tas-tas, sama kerajinan, handicraft. Nah, ini kayak yang baju yang saya pakai ini. Ini ibu bikin sendiri? Ya, ini saya bikin sendiri, saya desain sendiri. Luar biasa loh, Bu. Cuman baju doang atau gimana, Bu? Ada tas gitu? Oh, ini ada. Ini tadi saya bawa. Jadi galeri saya namanya itu Rumah Laikanggu. Ini sebenarnya untuk sosialisasi juga. Rumah Laikanggu. Laikanggu itu rumahku. Jadi ini supaya menjadi pembahasan. Rumah Laikanggu, premium handicraft and souvenir only. Nah, ini saya bawa yang seperti yang saya pakai. Ini namanya kalau di daerah lain itu namanya batik ya. Iya. Kalau untuk suku Tolaki namanya barindolaki. Barindolaki. Nih, barindolaki adalah bahan pakaian non tenun khas Tolaki. Nah, ini motifnya ada filosofinya. Apa tuh, Bu? Nah, kita bercerita. Jadi saya tuh kalau membuat harus ada ceritanya, karena yang saya jual sebenarnya bukan barang ini. Ada maknanya gitu ya? Yang saya jual itu maknanya. Nah, apa tuh maknanya? Nah, ini yang seperti ini ya. Ini namanya pinai burung baku. Pinai burung baku itu adalah pucuk bunga pakis. Kenapa pucuk bunga pakis? Karena ini dia lebih banyak tumbuhnya di daerah rawa-rawa yang di sekitar pohon sagu. Orang Tolaki kan makanan pokoknya sagu. Nah, ketika lagi ngambil sagu, pulangnya biasanya ibu-ibunya petik-petik. Petik-petik sayur pakis. Enak loh tuh, Bu, sayur pakis ditumis sama bunga pepaya ya. Kok nanya deh. Jadi enak makan. Nah, ini saya angkat, saya jadi ini. Sering juga terjadi kontroversi. Ada beberapa pendapat bahwa kenapa begini. Jadi sebenarnya kayak motif itu kan ada yang memang original, yang harus kita lestarikan dan kita kembangkan. Lestarikan artinya yang masih original, yang gambar masih yang dulu-dulunya itu disimpan menjadi cerita, tidak diubah gitu ya. Nah, yang dikembangkan dari motif itu kita kembangkan. Kenapa kita kembangkan? Karena kan kita butuh untuk menjadi ada hasil, ada
ada finansial kan, itu harus kita Iya, jual. betul. Kenapa kita jual? Kita jual itu supaya orang lain menarik, orang lain tahu budaya kita. Nah itulah, itu biasanya terjadi. Kenapa Ibu Yani kok bikin begini? Sebenarnya ini salah satu bentuk untuk kita bisa mempromosikan budaya kita. Nanti kita bilang bahwa itu yang originalnya itu gambar utuhnya mungkin cuma satu begini. Betul. Nah itu dimodifikasi jadi begini sehingga dia jadi cantik. Jadi yang penting tidak mengubah maknanya gitu ya, Bu. Tidak mengubah makna. Kita bisa lihat kalau dulu itu kan rata-rata kain baju kan dari kulit pohon apa. Nah, kalau kita mau tetap ngotot sampai sekarang, siapa yang mau pakai kulit pohon? Betul. Iya, jadi memang harus dimodifikasi sedemikian rupa supaya mungkin bisa menarik khususnya para wisatawan dari luar juga untuk bisa mengenal dan juga menggunakan ataupun melestarikan begitu kain apa nih? Kain Barindolaki ini gitu ya. Apakah cuman ini saja, Bu? Tidak, jadi masih banyak. Saya ini bisnis keluarga ya. Saya sendiri, saya ibu itu buat kayak tenunan-tenunan ini, kemudian kerajinan. Anak saya yang tua, anak saya yang pertama itu dia kan kerja di Jakarta, tapi di sela-sela kesibukannya dia buat jilbab. Brand sendiri namanya Luales Craft, nanti lihat di IG. Tapi memang terkenal sih itu, Bu. Saya juga pernah sempat lihat gitu kayak iklan-iklannya tuh masuk kayak gitu. Dia sudah pakai foto profesional, dia benar-benar itu motif yang diangkat motif-motif Sultra, kemudian ada seperti Masjid Al-Alam untuk Kota Kendari. Jadi kayak ada wisata. Nah, itu dia promosi lewat jilbab. Keren. Nah, terus anak saya yang kedua itu buat tas. Jadi dia buat tas sebenarnya itu kayak seperti tas branded tapi nggak ada mereknya. Nah, kemudian itu dikasih tali kayak twili begitu pakai motif-motif Sultra. Itu bisnisnya. Kemudian jual makanan juga. Kita pernah loh jualan di pinggir jalan. Percaya nggak? Masa sih, Bu? Iya, saya sama anak-anak jualan nasi kuning di depan Hotel Claro. Tapi Bu, biasanya tuh orang tuh udah malu begitu. Kenapa kok orang suka malu menjual, Bu? Itu dia. Jadi banyak yang tanya, itu Ibu Yani sebenarnya mau cari apa? Kenapa jualan di pinggir jalan? Betul. Saya sendiri kita pergi ke pasar, memasak, muat ke mobil, buka tenda, buat itu. Yang pertama sebenarnya rekreasi. Kita hanya buat lucu-lucuan. Tapi kan kalau lucu-lucuan itu harus jadi duit dong. Iya benar. Tetap menghasilkan ya. Nah, di situ juga saya mengajarkan mentalnya anak-anak. Harus kuat, namanya kita berbisnis, bermitra sama orang akan pasti banyak sekali kendala, segala macam, banyak rintangan ya. Jadi kamu saya terpa dulu, berani nggak jualan di pinggir jalan? Itu keempat anak saya didik, ada sekitar 1,5 bulan jualan nasi kuning. Dididik sejak dini ya, Bu. Masya Jadi Allah. kalau mau dipikir ini kok gadis-gadis cewek-cewek kok jualan di pinggir jalan. Kok cantik-cantik begini jualan di pinggir jalan. Tapi tetap, Bu, mereka nggak malu, Bu? Enggak. Terus sampai sebulan itu? Itulah dari tadi keuntungannya kenapa asas manfaat yang saya dapatkan setelah dia sekolah keluar. Di luar itu kan kalau mau ngangkat cover tidak ada porter yang mau angkat, di bandara harus angkat sendiri, mau bawa segede apa lu harus angkat sendiri. Betul. Nah, jualan itu ya begitu, angkat sendiri juga. Kita kalau pameran angkat sendiri biasanya teman-teman kayak risih begitu, malu, kenapa Ibu Yani dia angkat sendiri, karena kita pikir biasa dan kita enjoy. Cuci mobil juga di rumah sendiri, karena semuanya kebiasaan begitu ya, sudah kan terbiasa. Kita pikir kenapa kita harus gengsi? Terus ini sesuatu yang baik kan, kayak kita nyuci mobil kan itu olahraga juga. Jadi biasa kalau lewat depan rumah kalau lagi menyapu orang luar biasa loh. Serba bisa loh ya. Tapi ini kita sangat apresiasi loh, Bu. Dan Bu Yani, semoga ini bisa sampai ke internasional bahkan begitu. Dan bisa nanti tidak hanya membuat galeri, bahkan membuat apa sih Bu, kayak pertunjukan kayak gitu. Ada fashion show gitu, Bu. Ada satu kali show. Saya ada kerjasama juga, cuman kemarin terkendala karena lagi sibuknya nyalek-nyalek ini kan. Saya pengen bikin satu sentra UKM itu untuk membuat kain yang dari bahan ekoprint, tapi ekoprintnya itu nanti dari tanaman lokal. Misalnya kalau di Munaf dari jati, kalau di Kolaka Utara dari cengkeh, kalau tanaman di Kendari sayur-sayuran tolaki seperti itu. Baik, boleh lah, Bu. Jadi pengen banget kalau udah jadi DPD, sudah banyak sekali yang pengen saya bikin dan saya akan melibatkan semua orang, semua masyarakat. Bismillah ya, Bu. Amin. Pasti otomatis ini masyarakat ataupun seluruh perempuan juga
juga pasti mau mendukung lah begitu Bu, apalagi melihat ide-ide Ibu, gagasan-gagasan Ibu yang mau memberdayakan semua masyarakat untuk bisa mendapatkan finansial begitu, juga bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut, dan ini semoga dilancarkan dan mendapatkan berkah lah gitu ya Bu. Dan satu lagi saya ingin perempuan-perempuan itu dihargai dengan karyanya. Nah itu dia, pengen Ibu luar biasa loh itu, dihargai dengan karyanya, bukan dihargai karena ada apa-apanya jadi gitu kita ya punya Bu. karya. Nah itu dia Ibu, kalau saya juga melihat di sini Ibu ternyata punya klinik kesehatan ya. Oh ya, dulu di tahun 2024 saya pernah buat program buat klinik bersalin. Oke, ini apakah di ada Kolaka. ini salah satu bentuk perhatian Ibu tuh dalam dunia kesehatan seperti itu Bu? Iya, jadi begini, tingkat kematian ibu hamil itu kan sangat tinggi. Iya. Nah waktu itu saya buat program anak-anak yang telah saya selesai sekolahkan di Semarang kemarin itu, saya tampung mereka, ada yang dokter, ada yang bidan dan perawat, saya buatkan klinik. Kita kerjasama waktu itu sama Aneka Tambang, saya minta difasilitasi, buatkan klinik. Nah seperti saya bilang tadi, saya punya ide, kemudian saya punya link, saya datangkan link, dibantu, kasih duit, buat. Nah konsep yang saya buat, mungkin banyak klinik yang ada, tapi klinik yang saya buat ini agak unik. Kenapa? Karena unik. Begini, mulanya begini, ketika dua orang berpasangan ingin berikrar janji mau menikah, gitu kan? Di sini kita sudah kasih edukasi bahwa nanti kalau you berencana mau punya turunan, punya anak, harus makan yang sehat. Itu mulai diedukasi. Kemudian lagi setelah dia menikah, begitu kan? Dia dipantau pemeriksaan ibu hamil, lahir anaknya tuh benar vitamin apa segala macam proses selama 9 bulan itu kan. Setelah selesai itu begitu lahir anaknya ada baby spa-nya, kemudian ada perawatan bayi sampai segitu, dan itu tim kami, marketing kami yang menjemput bola. Cuman kendalanya sayang sekali ide-ide itu kan, setelah saya memberikan ide ini kan saya tidak wamen bukan semua yang saya harus turun. Benar, nah yang Bu. saya inginkan ide-ide yang saya berikan ini saya berikan kepada Mbak, saya berikan tolong gitu dikerjakan. Nah yang gak kuat itu yang di bawahnya, sehingga waduh sayang, sudah ada fasilitas begini macet. Itu yang menjadi kendala besar. Padahal sudah difasilitasi semuanya. Tapi emang benar sih Bu, kalau di atas sudah sangat jor-joran begitu, tapi kadang memang yang di bawah itu yang mungkin berhenti sebelum melakukan begitu, karena gak fight. Iya begitu, tidak kuat tidak strong begitu untuk menghadapi mungkin segala persoalan-persoalan yang ada di bawah gitu ya. Banyak tantangan. Biasanya pas sudah langsung lemas lagi, malas, ini nanti. Orang itu kalau mengerjakan itu, saya paling nggak suka kalau misalnya jangan sampai nanti begini, kalau jangan-jangan, wah tidak ada apa-apanya, sudah ketakutan duluan. Betul. Jadi maksudnya begini Bu, mungkin setiap kehidupan kan pasti ada resikonya gitu ya Bu, tapi jangan sampai dibawa belum melakukan segala sesuatunya sudah takut dengan resiko, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Nah benar Bu. Oke, jadi memang jadi manusia, jadi perempuan ada baiknya jangan seperti itulah ya Bu. Tetap jalani aja dulu, nanti hasilnya kita lihat juga. Tapi yang khusus perempuan juga kembali lagi, apalagi yang punya keluarga ya, meskipun kita punya penghasilan sendiri, tetap kita harus menghargai pasangan kita. Laki-laki kita tetap harus menghargai juga. Ibu sebenarnya milih jadi ibu rumah tangga atau ibu karir sih? Wanita karir? Sebenarnya kalau mau ditanya hati nurani saat ini, saya udah pengen aja jadi ibu rumah tangga. Apakah udah lelah Bu? Bukan lelah. Apa tuh? Lelah mungkin capek kali ya. Tapi di satu sisi kadang kalau lagi lihat ini pengen bikin ide masih lagi. Dan kalau melihat juga persoalan-persoalan di tengah-tengah masyarakat gitu, langsung kayak nggak bisa nih, nggak bisa. Kenapa saya nggak rubah? Padahal sebenarnya simple saja caranya. Sama ketika kalau saya turun sosialisasi, saya lihat kan ada sebenarnya ibu-ibu di sini apa kegiatan UMKM-nya. Kita punya potensi bu kacang, terus kacangnya sudah bawa kemana belum Bu? Ayo udah saya bantu, saya kasih ide bikin begini. Tapi jangan saya lagi, pokoknya saya kasih konsepnya begini, tolong dikerjain. Nah mencari orang yang betul-betul fight, mau tegar untuk itu yang susah. Betul. Biasa kan manja sebentar lah Bu, ini Bu, aduh ini gimana nih. Susah ya Bu. Itu sudah dinamika.
namanya juga rintangan ya, selalu ada di depan mata gitu ya Bu. Nah Ibu, kalau kita berbicara tentang cita-cita, impian Ibu ya, pasti otomatis kalau melihat ide-ide Ibu, kayaknya impian Ibu nggak pernah ada habisnya gitu ya. Kalau yang pengen banget diraih untuk di masa depan apa sih sebenarnya Bu? Apa di bidang apa nih? Kalau apa? Tergantung Bu. Mau di apa ya? Mungkin pertama di perpolitikannya Ibu, terus di bisnisnya Ibu juga, dan di kehidupannya Ibu. Ya. Jadi kalau perpolitikan, yang pertama itu cita-cita memang saya dari awal, saya ingin sekali rubah yang mindset tadi itu, cara berpikir masyarakat itu, bahwa seperti yang saya sudah cerita tadi ya. Nah kalau di bidang perempuan, saya ingin setiap perempuan itu punya karya. Karena kenapa? Karya itu akan abadi, dia akan dikenang sampai mati. Ketika orang udah mati, oh itu dulu dia pernah buat ini loh, dia pernah. Kita punya legacy gitu sama orang, ada yang bisa kita turunkan kepada orang, dan itu pasti akan bermanfaat. Nah kalau untuk bisnis, sampai sekarang kalau mau bilang berbisnis, namanya usaha, namanya bisnis. Kadang nyoba di sektor ini, wah ternyata tantangannya seperti ini, coba lagi. Kan saya terus selalu coba-coba. Saya sih selalu berharap saya tetap dengan style saya, bahwa saya orangnya konsisten ya. Kalau nggak mau berbisnis dan saya dengan ikut pola saya, ya udah nggak usah gitu. Tetap ya Bu ya. Oke. Berarti memang untuk di masa depan ya banyak lah ya Bu, banyak yang bisa kita perbuat ke masyarakat. Yang pengen diraih juga untuk di masa depan sangat banyak, khususnya untuk masyarakat. Banyak seperti itu ya Bu. Nah kalau melihat dukungan dari keluarga nih Bu, untuk Ibu Yani sendiri sampai di titik ini menjadi seperti yang sekarang, cantik, terus berbakat dan juga berdaya, itu dukungan dari keluarga seperti apa Bu? Kalau dukungan sih mengalir saja ya, otomatis. Tidak ada juga bilang semacam misalnya dilarang apa, sampai sekarang juga alhamdulillah nggak ada dari juga. Awal gitu Ibu berkecimpung di sini. Cuma yang ada kontrol. Kontrol apakah dari orang tua. Namanya orang tua kadang selalu bilang hati-hati mungkin kalau bisnis ini, atau misalnya ketemu ini. Namanya juga kayak kita perempuan ya, kemudian dari anak-anak juga itu tetap selalu harus kita jadi bahan kontrol juga semua. Tidak ada larangan, tapi tetap dikontrol. Baik. Intinya tetap controlling ya. Nah Ibu, kalau Ibu nih ya, biasanya dinilai oleh anak-anak adalah orang tua yang seperti apa sih cara mendidik anak-anak? Kalau anak saya tuh selalu bilang mama keras, kadang nggak mau dibilang. Karena begini, saya tuh kan kalau dia itu tadi bilang AA. Kecuali kalau misalnya udah masuk akal betul, ya udah saya akan angkat tangan, saya akan jujur bilang iya, saya mengalah, atau misalnya saya salah gitu. Nah itu kemudian anak-anak juga selalu bilang ya mama orangnya terbuka sama anak-anak saya, apapun semua itu pasti anak-anak harus tahu. Karena saya tidak mau itu menjadikan kayak hantaman buat saya. Nanti kata anak-anak ya itu makanya karena ini. Jadi semua hal di bidang di keluarga, masalah pekerjaan itu pasti saya share sama anak-anak. Dia tahu. Misalnya besok saya mau ke sini untuk urusan ini, saya share. Dan kadang saya libatkan misalnya untuk ngetik-ketik dokumen, jadi mereka tahu. Jadi karena kalau saya mau cari waktu lagi untuk ceritakan satu-satu kan habis waktunya. Betul Bu. Jadi dengan cara seperti itu Ibu manfaatkan ya. Nah kalau kita masuk ke keluarga Ibu nih, ini kan Ibu kan farm Tombili ya. Nah kalau orang tua seperti itu Bu, juga tentunya sangat mendukung dengan jalannya Ibu yang sekarang begitu. Kalau dari kalau farm Tombili itu dari bapak ya. Kalau dari keluarga bapak itu sebenarnya kalau lihat garis turunan itu lebih banyak dokter. Dokter. Kami itu kalau saya tidak salah ada 100 lebih dokter. Jadi dokter yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu lebih banyak dari kami. Iya, tapi memang pasti belakangnya farmnya Tombili sih Bu. Itu kebanyakan. Oke. Kalau dari ibu ya politik. Lebih ke politik. Ya. Nah kalau dari bapak mertua, ibu mertua juga saya dulu dari politik juga dan pendidikan. Jadi ya itu kombinasi. Jadi sebenarnya apa yang ada potensi kita bisa pengaruh karena dari lahir, kemudian dari lingkungan. Baik. Berarti memang semua apa yang kita lakukan ya pasti otomatis sangat
ada efeknya, ya berdampak ada begitu ya. Berdampak. Bener banget, dari lingkungan juga dari gitu ya Bu, khususnya lingkungan keluarga. Oke, baik. Nah Ibu, kalau untuk pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan gitu, khususnya untuk perempuan, ibu-ibu yang ada di luar sana, kaum ibu seperti itu, terakhir nih ya Bu, gimana sih sebenarnya menjadi perempuan yang berdaya dalam segala hal seperti itu? Oke, baik. Jadi pesan saya untuk seluruh perempuan di Sulawesi Tenggara terkhusus, bahwa semua potensi, semua perempuan itu punya potensi yang diberikan dari Tuhan. Tinggal bagaimana cara kita untuk mengembangkan potensi tersebut. Jadi pesan saya, jangan pernah berkecil hati karena kita perempuan, kita tetap untuk semangat dan menggali potensi diri kita. Kita harus membuat satu karya dalam hidup kita, karena dengan kita berkarya kita akan dikenang dengan baik oleh orang. Waduh, luar biasa. Tetap semangat menjadi perempuan ataupun ibu yang ada di luar sana, terus berkarya juga ya Bu, karena dengan karya itu sendiri kita bisa dihargai tentunya oleh orang lain. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu sudah memberikan inspirasi yang luar biasa juga untuk di hari ini, khusus para ibu-ibu dan perempuan yang ada di luar sana, dan ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya. Dan terkhusus semoga Ibu juga selalu sehat bersama keluarga. Amin. Dan bisa sukses sesuai dengan harapan ataupun impian Ibu ke depannya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah Bu, ada oleh-oleh nih Bu dari tim KMB. Oh ya. Iya, mohon diterima ya Bu. Masya Allah. Dan sukses juga untuk bisnisnya. Oke, baik. Ini boleh saya buka ya? Boleh dong ya, Bu, boleh. Kita unboxing. Kita unboxing. Ini apa oleh-oleh? Ini ada mau baka-baka. Nah kalau orang tolak itu mau baka-baka itu cerita kan? Jadi kan kalau simpan di ini buat pakai minum teh. Iya. Keingat ya mau baka-baka. Terima kasih mau baka-baka. Ah ini juga bajunya. Ini bisa kalau lagi Ibu turun di lapangan, jalan-jalan, kita bisa santai Oke. Bisa santai pakai ini mau baka-baka. Yeay. Terima kasih TVRI. Iya, terima kasih kembali Ibu. Baik, semoga bisa berkenan ya Bu hadiahnya. Nanti kalau saya pakai, saya foto, saya kirim fotonya ya. Oke. Mantap. Baik, nanti di tag ya Bu Instagramnya. Baik, jangan lupa TVRI Sulawesi Tenggara. Ya. Oke, baik. Jangan juga lupa untuk ini ya, follow ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Ibu juga di mana Bu? Fatmayani Hadli, atau ada juga yang usaha saya Rumah Lai Kanggu, cari aja deh gampang. Oke, Rumah Lai Kanggu. Jangan lupa ya untuk di follow, dan jangan lupa untuk di order. Jangan lupa DPDRI-nya. Nah, itu dia. Ini kampanye yang baik loh. Oke. Baik, sekali lagi sehat dan sukses untuk Ibu ya. Terima kasih untuk Sobat Mau Baka-Baka Podcast yang sudah menyaksikan untuk di hari ini. Dan akhirnya saya Ayu Purnama mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Mau Baka-Baka Podcast berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu.